1000 subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, dan Anda adalah salah satu orang hebat tersebut. Thank you very much teman-teman semua telah mendukung kami di ruang kripto ya, di channel YouTube Crypto Daily Indonesia dan juga Twitter kami Crypto Daily Indonesia. Baik, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Informasi hari ini, berita hari ini kami akan fokus membahas ya dua proyek, yaitu Shiba Inu dan juga ya Terra Classic atau Luna Classic. Berinformasi datang dari dua proyek ini, kemudian ada beberapa informasi penting lainnya dari media sosial Twitter yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua agar Anda selalu mendapatkan info-info terupdate, info penting apa sebenarnya yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu izinkan saya yang kemudian kita akan melihat global market cap, kemudian koin token teratas. Global market cap mengalami penurunan, dia turun 0,7% di kisaran lebih dari 867 miliar US dollar. Kemudian next, Bitcoin bir 0,3%, masih bertahan di harga 16.000. Ethereum 0,6% bir di harga 1.200 US. Kemudian BNB ya 0,6% bir, kemudian XRP 0,1% bull ya, ini bisa dikatakan dalam keadaan normal saja, termasuk Dogecoin bir 1,2% ya. Ini dalam 24 jam terakhir kita melihat ya, aset kripto ini santai-santai saja teman-teman. Performanya mengalami keadaan normal bisa dikatakan karena penurunan kenaikannya hanya sekitar 1%-an. Kemudian Cardano bir 1,2%, di sini ada Polygon ya 3%-an bir, kemudian Polkadot 2,5%. Dan beberapa altcoin lain termasuk si Shiba Inu. Shiba Inu saat ini dalam keadaan sideways saja, dan bahkan di sini terlihat bahwa persentase dalam 24 jam terakhir mengalami kenormalan ya. Untuk OKB pun di sini kita melihat 4,7%. Performa OKB, token dari exchange OKX teman-teman, mengalami kenaikan performa dalam beberapa hari terakhir ini. Kita melihat peringkatnya pun mengalami kenaikan, melambung Tron, Solana, Litecoin, Uniswap. Padahal dulunya OKB berada di peringkat jauh dari itu ya, karena mungkin fundamental OKB bagus, karena exchange-nya juga bagus yaitu OKX, maka yang kemudian ya menyebabkan token koinnya itu mengalami kenaikan volatilitas, mengalami kenaikan kepercayaan terhadap ruang kripto, sehingga yang kemudian bisa mengakibatkan kapitalisasi pasarnya mengalami kenaikan. Kita akan mulai dari Binance. Baru-baru ini telah digemparkan, Cristiano Ronaldo telah mengumumkan kepada kita dia bermitra dengan Binance. Dia pun juga mencetak NFT-nya CR7 di marketplace Binance NFT teman-teman. Saat ini apa yang saya tunjukkan kepada Anda ini merupakan info penting juga, mungkin di antara Anda ingin mengikuti giveaway ini. Nah, jadi Binance dan Cristiano Ronaldo mengadakan namanya giveaway, menangkan kotak misteri untuk kesempatan memiliki CR7 NFT edisi terbatas. Jadi syaratnya kalian cukup retweet dan ikuti Binance, kemudian juga bagikan momen CR7 atau Cristiano Ronaldo 7 favorit Anda menggunakan hashtag Ronaldo on Binance. Nah, kalian isi ya formulir yang disediakan oleh Binance ini, kemudian kalian akan mendapatkan terbuka untuk semua pengguna Binance sekitar 750 kotak tersedia yang diberikan giveaway ini teman-teman. Kemudian ya kita akan masuk seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa fokus urgent kita ya pembahasan pada kesempatan kali ini tentang si Shiba, karena informasi ya datang dari Etherscan.io telah terdeteksi paus ya atau whale atau shark ya hiu melakukan pembelian kembali besar-besaran terhadap si Shiba Inu. Baik, kita akan langsung buka datang dari Crypto Basic. Paus baru tambah sekitar 310 billion Shiba Inu, sementara yang lain mencapai 220 billion Shiba ya, kurang lebih seperti itu informasi yang saya dapat. Next, dua paus misterius meraup Shiba Inu ya atau SHIB senilai 4,83 juta US dollar dalam 24 jam terakhir ini.
Next, data Etherscan.io baru-baru ini mengungkapkan bahwa whale atau paus baru saja mengakumulasi sekitar 310,68 billion SIB yang mengejutkan atau senilai kurang lebih dalam US 2,8 juta US dollar dalam satu transaksi signifikan yang dilakukan sekitar 5 jam yang lalu. Semenjak dirilisnya informasi ini, pembelian terjadi melalui salah satu dompet terkait Coinbase yang diberi tag Coinbase 10. Nah, ini data yang ditemukan dari Etherscan bahwa terjadi ya teman-teman semua ya transaksi pada SIBA sekitar kuantitinya itu sekitar 310 ya, sekitar 310-an lebih billion SIB. Kalau didolarin kurang lebih 2,8 juta dolaran ya, miliaran rupiah kalau didolarin. Next, paus misterius lainnya. Selain itu, ada juga paus misterius lainnya ya. Shiba Inu senilai 2 juta dolar. Setelah ini, paus misterius lainnya bergabung dan menambahkan 220 jutaan, 220 miliaran Shiba yang sangat besar senilai dalam US dollar 2 juta dolar di dompetnya dalam satu transaksi signifikan. Sesuai data yang diberikan oleh Etherscan.io, dompet misterius itu sekarang menyimpan Shiba sekitar 546 billion Shiba yang sangat besar senilai 4,99 juta dolar di dompetnya. Ini dia datanya teman-teman. Jika Anda tidak percaya, silakan kalian cek saja langsung ya. Ini hasil screenshotan apa yang ditunjukkan oleh The Crypto Basic. Ini hasil screenshotan ya, transaksi yang terjadi di blockchain Ethereum, bahwa terjadi pemindahan sekitar ini teman-teman 220 miliaran Shiba dalam beberapa jam terakhir. Sangat jelas kapan terjadinya, beberapa waktu belakangan. Next, total dua paus misterius itu menambahkan sekitar 531,6 miliar Shiba senilai 4,83 juta dolar ke dompet mereka melalui dua transaksi terpisah dalam 24 jam terakhir. Nah, inilah updatean terbaru tentang Shiba. Terdeteksi paus kembali meraup miliaran Shiba Inu atau kurang lebih kalau didolarin 4 jutaan dolar lebih. Di sisi lain yang kemudian kita akan mengupdate juga tentang Terra Classic atau Luna Classic. Terra Classic merebut set validator aktif penuh, artinya validator dari Luna Classic mengalami kenaikan jumlah. Data dari The Crypto Basic yang kemudian menyampaikan kepada kita sekitar total ya Terra Classic kini memiliki 130 validator teman-teman. Jaringan Terra Classic telah mengisi set validator aktif dengan 130 validator. Nah, validator jaringan dan influencer Klesi. Nah, Klesi ini merupakan salah satu influencer juga, kemudian dia juga salah satu validator dari Luna Classic ini. Nah, mengumumkan hal ini dalam tweet hari ini. Ini adalah pertama kalinya jaringan mencapai tokak sejarah ini sejak ekosistem runtuh pada bulan Mei lalu itu ya, yang terjadi pada si Luna ini. Next, sebentar ya, kita akan melihat postingan dari Twitternya. Setidaknya 6 dari 25 pembakar Luna Classic teratas adalah validator. Misalnya, Alnods, validator Luna Classic teratas adalah membakar launch tertinggi ke-7 dengan 169,6 juta Luna Classic yang dibakar. Sedangkan launch DAO peringkat ke-4 adalah pembakar Luna Classic tertinggi kelima dengan 398,2 juta Luna Classic yang dibakar. Alnods berkomitmen untuk membakar Luna Classic hingga akhir 2022, sedangkan Launch DAO berjanji untuk terus membakar Luna Classic hingga akhir. Kedua platform telah membakar Launch setiap minggu. Validator-validator ini ya, mereka juga selalu aktif melakukan pembakaran teman-temannya. Di sisi lain juga, walaupun memang pembakaran dilakukan secara on-chain, kemudian juga dari beberapa exchange menerapkan pembakaran pada Luna Classic seperti Binance, kemudian juga ada beberapa exchange yang menerapkan hal tersebut teman-teman semua. Nah, ini dia postingan dari Klesi. Untuk pertama kalinya sejak launch The Pack di bulan 5 lalu ya, di bulan Mei, launch secara resmi hit set validator aktif lengkap
kami sekarang memiliki sekitar 130 validator aktif yang membantu gerakan Luna Classic ini. Selamat datang semua validator baru Luna Classic, dan saya senang melihat apa yang Anda semua miliki di toko. Nah, ini dia teman-teman ya, sekitar 130 validator aktif pada Luna Classic. Kemudian informasi dari Bitcoin, dari Twitter Bitcoin. Nah, ini kita melihat YOSH ya, atau as percent of yield curve inversion. Bisa dikatakan hasil kurva inversi persentase dari kami, artinya dari Bitcoin ini. Nah, sini kita melihat ada tech ya, teknologi BAS ya, kemudian housing ya, perumahan, BAS, kemudian COVID recession terjadi. Ini resesi, ini situasi-situasi yang dimana terjadinya kepanikan teman-teman ya, terjadinya tingginya ya, terjadinya turunnya nilai investasi, turunnya saham, turunnya aset kripto terjadi di beberapa tahun mendatang ya. Resesi yang terjadi seperti di sekitar tahun 1974. Ini data dari Bitcoin ya. Saya kira ini real ya, data ini teman-teman semua ya. Kemudian di tahun sekitar 1980-an, kemudian di tahun 1990, kemudian di tahun 198 ya. Di sini juga ada, kemudian dari tahun 2000-an. Kemudian di tahun 2000 berapa nih ya, sekitar 2006 sampai 2008. Kemudian pada saat COVID recession terjadi. Nah, kita melihat COVID recession ini di tahun 2020, dan saat ini di tahun 2022 ternyata COVID recession terlewati teman-teman. Akibat dari apa? Penyebab dari kenaikan inflasi ya, akibat daripada perang Ukraina dan Rusia, dan masih banyak penyebab lainnya, sehingga terjadinya pola-pola seperti ini. Terjadinya pola di tahun 2022 ini resesi yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Kemudian data dari Mills, perlahan tapi pasti, kira-kira 580 hari bear market dan 1435 sejak titik terendah di tahun 2018. Dugaan saya masih merupakan langkah besar untuk kedatangan ATH, all-time high baru dalam 4-6 bulan Bitcoin. Dia menganalisa bahwa Bitcoin akan segera mencapai harga ATH-nya di harga 69 ribuan US dollar ya. Sekitaran situ teman-teman ya, ATH dari Bitcoin terjadi di tahun 2021 di sekitar bulan November. Next, plan B. Sebagian besar Bitcoin yang terjual bulan ini dibeli pada level yang lebih tinggi, rata-rata minus 28% kerugian. Tangan terlemah secara historis, biru tua, hilang. Ini bagus untuk Bitcoin. Pembeli baru senang. Tentu saja saya berbicara tentang Bitcoin nyata, bukan Bitcoin kertas. Nah, seperti inilah kita melihat dari data dari notes dari plan B ini. Kita melihat ini dia tunjukkan kepada kita bahwa kita saat ini berada di momen bear market. Nah, bear market ini ya, memang teman-teman ini merupakan peluang beli untuk kita semua. Tetapi kalian jika ingin melakukan pembelian suatu aset kripto, pastikan diri Anda itu sudah memahami apa sih yang Anda beli, aset kripto apa sih, bagaimana fundamentalnya, visi misinya bagaimana, white papernya bagaimana. Itu sebenarnya kalian harus pahami. Jangan asal-asalan membeli aset kripto, jangan sampai kalian membeli aset kripto yang kemudian bisa bisa terjadi scam mungkin, rug pull mungkin, dan penurunan nilai dan sebagainya. Artinya memang resiko di ruang kripto sangat tinggi. Jadi kalian itu harus memahami itu teman-teman. Jangan sampai kalian investasi pertama Anda yang kemudian kalian mengalami kerugian, artinya kalian rugi yang sementara waktu, kemudian kalian cut loss ya. Yang kemudian setelah kalian cut loss, kemudian aset kripto yang Anda jual itu mengalami kenaikan, maka ini yang kemudian bisa merusak mental Anda. Menurut saya seperti itu ya. Itu hal-hal seperti itu merupakan bisa merusak mental Anda teman-teman ya. Nah, seperti inilah informasi pada kesempatan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, maka dari itu jika di antara Anda memiliki akun media sosial Twitter, ikuti pun kami di Twitter @CryptoDailyID. Cek saja di deskripsi video ini untuk link Twitter kami. Nama saya Sofyan, sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye-bye.